Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, as-shaimin was-shaimat, jamaah fardu subuh di Masjid Muslimin yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga Ramadan hari ke-16 ini kita semua dapat menghidupkan siang Ramadan dengan siang dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar untuk kita semua, Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah juga turunkan syariatnya, aturan-aturan hukumnya, agar kehidupan kita yang berlangsung di muka bumi ini dapat tertata dengan baik. Ibarat bagaimana suatu produk elektronik dibuat, TV kah, AC kah, tidak ada satupun produk elektronik dibuat kecuali disertai dengan manual buku. Ada buku petunjuk penggunaan. Kalau tombol ini di remote ditekan, apa fungsinya? Kalau tombol yang lain digunakan, apa manfaatnya? Begitu juga dalam hidup kita. Keterbatasan akal manusia membuat kita tak bisa mengetahui segala hal. Tapi kita dengan akal ini hanya mampu mengenal beberapa hal, bukan segalanya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan syariatnya. Dan syariat yang Allah turunkan ini salah satu pilar penting bagaimana kemudian Al-Quranul Karim yang Allah turunkan bisa merubah wajah umat manusia. Kondisi manusia sebelum syariat Allah diturunkan, itu yang sering kita sebut dengan kondisi jahiliyah. Jahiliyah diambil dari akar kata jahil. Apa arti jahil? Jahil bodoh. Tapi makna bodoh di sini bukan lawan dari pintar. Karena jahiliyah adalah istilah yang digunakan ketika kehidupan yang kita jalani jauh dari petunjuk wahyu. Kalau tidak, banyak juga orang jahiliyah pandai-pandai, tapi pandai nipu semua. Pandai juga. Tapi ketika aturan kehidupan jauh dari tuntunan wahyu, itulah disebut jahiliyah. Makanya Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Gimana hukum jahiliyah itu? Hukum di mana yang kaya mengeksploitasi yang miskin, yang pandai memperalat yang bodoh, yang kuat menerkam yang lemah. Itulah potret bagaimana hukum jahiliyah. Bagaimana
orang-orang macam Bilal zaman dulu, lahir berkulit hitam, statusnya sebagai budak, gambaran dia hidup dunia ini apa? Udahlah, begitu kau lahir sampai mati pun begitu. Hampir mirip dengan bagaimana sistem kasta di tengah masyarakat Hindu. Kalau udah lahir dari kasta paling rendah, sudra, ini nggak boleh kawin dengan yang lebih tinggi. Hidupnya pun begitu saja. Tapi secerca harapan yang terjadi apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala bukan hanya utus Rasulullah, diturunkan bersama Nabi kitab suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat syariat Allah, aturan hukum Allah. Maka inilah yang kemudian membawa umat manusia selangkah demi selangkah keluar dari gelapnya dunia. Nah, realita saat ini banyak di antara umat Islam tidak menyadari syariat yang dulu berhasil membimbing kita keluar dari masa-masa jahiliyah. Ketika syariat ini mulai ditinggalkan, ketika syariat ini mulai dikesampingkan, apa yang terjadi? Perlahan tapi pasti kondisi jahiliyah kembali lagi di tengah-tengah manusia. Ya, jadi kalau dikatakan ya jahiliyah kan dulu, sekarang kan modern, ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kaum wanita bertabarruj, berpakaian tapi menampakkan auratnya, kemaluannya untuk ditontonkan oleh orang banyak, sebagaimana yang berlaku pada jahiliyah pertama. Para ulama mengatakan ketika Allah menggunakan kata jahiliyah ula, berarti maknanya apa? Akan ada jahiliyah berikutnya. Ada jahiliyah kedua, jahiliyah ketiga, jahiliyah keempat. Dalam kondisi apapun, di saat masyarakat meninggalkan tuntunan wahyu dalam berkehidupan, maka di saat itulah nilai-nilai jahiliyah kembali, ya, mendominasi bagaimana aspek kehidupan yang ada. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan realita saat ini, istilah syariat itu istilah yang cukup luas sekali. Tidak ada satupun urusan manusia dalam hidupnya kecuali ada aturan Allah di sana. Dari mulai urusan paling remeh-temeh, urusan masuk WC, apa yang dibaca, kaki mana duluan masuk, ketika keluar bagaimana, urusan istinja, bagaimana membersihkan najis, sampai dengan urusan yang paling kompleks, bagaimana hubungan antar negara, kapan perang, kapan damai, ya, urusan politik, urusan ekonomi, semua ada. Dan hebatnya syariah yang Allah turunkan ini, ada syariat berkaitan dengan konteks individu, ada yang berkaitan dengan konteks keumatan. Kalau cerita solat, ini syariat, tapi kaitan dengan konteks individu. Ya, nggak perlu ada undang-undang, orang pun terikat secara imannya untuk solat. Puasa begitu juga, berzakat begitu juga. Dimanapun seorang mukmin hidup, walaupun tak ada undang-undang atau bahkan konstitusi yang mewadahi dia menerapkan syariat, mau di negara paling sekuler sekalipun, yang namanya syariat berkaitan dengan aspek individu, kita semua terikat untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, tapi di sisi lain ada pula syariat-syariat yang konteksnya keumatan. Dalam menerapkannya, maka dituntut dan dibutuhkan ada satu pemerintahan yang memang concern dan komit dalam menerapkan aturan. Jamaah rahimakumullah,
kita lihat bagaimana ada syariat-syariat berkaitan erat dengan aspek kehidupan masyarakat. Di tengah Indonesia masih dijajah Belanda pun, Belanda tak mampu memaksakan hukum keluarganya berlaku untuk umat Islam di Indonesia. Bayangkan, sebelum Indonesia merdeka sudah ada pengadilan agama. Pengadilan agama sudah ada. Karena orang mau nikah, mau cerai, mau bagi waris, sudah ada aturan. Dan bagaimana Belanda mencoba untuk mempreteli aturan hukum Islam satu persatu, tapi ratusan tahun dia menjajah, tak bisa dihapus hukum keluarga dalam Islam. Tak bisa dihapus. Kenapa? Karena aturan dalam Islam lebih lengkap daripada hukum Belanda. Kalau orang mau mengganti satu hukum dengan hukum yang lain, hendaklah dia mempersiapkan. Aku punya hukum lebih lengkap, biar ku ganti yang lama. Tapi ketika dia lihat bahwasanya aturan hukum dalam Islam itu sangat detail, sangat terperinci, bahkan banyak hal-hal sudah dibahas oleh para ulama fikih ratusan tahun sebelumnya. Sebelum ada kejadiannya sudah dirumuskan hukum-hukumnya. Maka di saat itu ya tidak mungkin bagaimana hukum yang lebih lengkap digantikan dengan hukum yang kurang lengkap. Maka inilah rahasia. Nah, walaupun demikian, jamaah rahimakumullah, bertahannya aturan hukum keluarga di tengah-tengah kita tak lepas juga dari beragam tantangan. Kenapa? Tiap kali mau dirumuskan revisi atas undang-undang tentang hukum keluarga, hukum perkawinan, disisiplah pula. Ada yang berpaham liberal masuk di situ, ada yang berpaham LGBT mau disisipkan di undang-undang. Nah, disinilah tanggung jawab umat Islam dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Perlu kita merecoki mana-mana aturan-aturan, ya, draft-draft undang-undang yang dalam hal ini ketika kita rasakan itu dapat membahayakan eksistensi syariat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Di sisi lain, jamaah rahimakumullah, ada syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah yang tidak mungkin dapat diberlakukan kecuali harus ada komitmen dari sisi pemerintah. Cerita mengenai hukum pidana Islam. Kalau yang mencuri, curiannya lebih dari nilai nisab untuk dapat dipotong tangan, maka hukuman bagi pencuri dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina, dalam hal ini apakah dia sudah menikah, apakah dia masih menjomblo dan belum menikah, ada aturan. Kalau ada orang membunuhnya apakah membunuh dengan sengaja, atau membunuh karena salah, atau membunuh karena tak sengaja. Nah, ini pun ada aturannya dalam Islam. Nah, kita lihat jamaah rahimakumullah, bagaimana walaupun umat manusia ya mencoba untuk menggambarkan citra buruk dari hukum Islam, namun realitanya negara-negara yang justru menerapkan aturan hukum Islam jauh lebih aman dibandingkan negara-negara yang tak menerapkannya. Para hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan di dalam setiap aturan syariat Islam terkandung ada 3 nilai penting. 3 nilai dalam syariat Islam. Asy-syari'atu adlun kulluh wa maslahatun kulluh wa rahmatun kulluh. Syariat yang Allah turunkan ke tengah-tengah umat manusia ada 3 nilai di situ. Pertama apa? Di dalamnya ada nilai keadilan. Yang kedua apa? Di dalamnya ada nilai kemaslahatan.
Dan yang ketiga, di dalamnya ada nilai rahmat dan kasih sayang. Nah, kita coba rincikan satu-satu. Syariat Allah di dalamnya ada nilai keadilan yang pertama. Adilnya aturan Allah ini bukan hanya sebatas-batas baginya sama atau baginya proporsional, tidak. Aturan Allah mampu menjunjung tinggi nilai keseimbangan. Itulah makna adil. Seimbang antara tuntutan dunia dengan tuntutan akhirat. Kalau aturan-aturan buat manusia hanya mikir dunia saja, ada nggak akhiratnya diperhatikan? Seimbang antara kebutuhan individu dengan kebutuhan umat masyarakat. Seimbang antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani. Itulah indahnya. Makanya jamaah rahimakumullah, kita lihat sebagai contoh syariat puasa. Syariat puasa ini tidak berlebihan kalau kita katakan di dalamnya adlun kulluh. Semua dari mulai puasa kita hingga berbuka, di dalamnya terdapat potret syariat yang adil. Pertama apa? Puasa itu esensinya kita didudukkan kembali bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Kepentingan dunia apa? Ya, disuruh kita sahur. Disuruh kita berbuka puasa itu kalau sudah masuk waktunya jangan lambat. Ya. Ini kan aspek dunia ini. Supaya jangan lapar, jangan lemas pula. Tapi di sisi lain ada aturan. Apa tujuan kita disuruh sabar? Apa tujuan kita disuruh lapar? Apa tujuan kita disuruh haus? Apa tujuan kita disuruh menahan birahi? Walaupun ada pasangan yang halal, istri dan suami kita di samping, tetapi bagaimana aturan puasa itu berlaku? Di dalam syariat puasa tercermin kepentingan individu seimbang dengan kepentingan umat. Bagaimana orang yang berpuasa bukan sekedar disuruh puasa, tapi kalau makananmu berlebih, kasih juga untuk yang puasa lain. Siapa yang memberikan makan berbuka bagi yang berpuasa, baginya pahala seperti yang berpuasa. Seimbang. Ya, maka kalau ada orang puasa tapi kemudian puasanya itu tidak mengikis nilai-nilai egoisme yang ada pada dirinya, persetan yang lain, yang penting aku kenyang. Persetan yang lain, yang penting aku aman. Tidak. Ini keseimbangan. Bagaimana dalam syariat puasa tercermin keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, kadang-kadang kita lihat, bayangkan Bapak Ibu, ada organ-organ tubuh mendapatkan bagian istirahatnya setiap hari. Ketika kita tidur, ada organ tubuh yang istirahat, tak bekerja. Satu-satunya organ yang tak berhenti kerja itu organ pencernaan itu. Tidur pun tetap kerja dia. Coba bayangkan. Bahkan ketika dilihat dari aspek medis pun ada keadilan di situ untuk organ ini. Diberikan waktu beristirahat. Sesuatu yang kalau dikembalikan kepada aturan manusia, mungkin kita nggak mikir untuk itu. Jadi syariatullah adlun kulluh. Kalau kita mau mencermati mana aturan hukum yang paling adil, maka lihatlah bagaimana tuntunan dalam syariat Islam. Para hadirin rahimakumullah, bukan hanya syariat mencerminkan keadilan, syariat juga mencerminkan yang namanya kemaslahatan. Apa arti maslahat? Maslahat itu sederhananya jalbul manfaah wa daf'ul madarrah.
Maslahat adalah mendatangkan kebaikan dan manfaat dan menolak hal-hal yang membahayakan dan merugikan. Ya. Jadi syariat Allah semuanya itu maslahat. Bagaimana lewat syariat Allah yang Allah berlakukan pada kita, kita dibimbing untuk dapat manfaat sebanyak-banyaknya, meminimalisir potensi-potensi bahaya dan kerugian semaksimal mungkin. Coba bayangkan kita puasa, ada enggak maslahat puasa? Ada. Maslahat paling jelas dikatakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manfaat terbesar dari puasa apa? Agar kau bertakwa, kata Allah. Agar kau bertakwa. Bertakwa ini apa? Agar kita senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita senantiasa meninggalkan apa yang Allah larang. Makanya kewajiban puasa di bulan Ramadan, kewajiban puasa sebulan penuh. Pernah enggak Bapak Ibu mungkin merenung atau membayangkan kenapa yang puasa sebulan itu enggak dibagi-bagi aja dalam 12 bulan dalam setahun? Dibuat aja lah tiap bulan 3 hari aja wajib puasa. Mungkin enggak capek kali kita. Nah, gitu kan? Mungkin enggak capek kali. Tetapi jamaah rahimakumullah, apakah puasa 3 hari tiap bulan itu dapat menggantikan syariat puasa selama sebulan? Tidak jawabannya. Karena ketika kita puasa selama sebulan, tujuannya bukan sekedar gak makan, gak minum, tapi tujuan akhirnya terbentuk satu kebiasaan baru. Itu dia. Dalam ilmu psikologi dikatakan, kalau seorang melakukan satu kebiasaan, dilakukan terus-menerus tanpa henti selama 21 hari, lahir namanya new habit, kebiasaan baru. Mungkin bagi orang pertama yang gak terbiasa bangun subuh, itu pertama pasang waker gak cukup satu, di kepalanya satu, di dekat kamar mandi satu, berbunyi banyak, ya itu pun berat. Bunyi pertama bangun mematikan. Tapi apa yang terjadi? Seminggu berlalu sudah agak lumayan ringan, 2 minggu berlalu sudah agak lumayan ringan, 3 pekan berlalu sejak pertama. Apa yang terjadi? Tak perlu itu waker terbangun sendiri. Tak perlu itu waker terbangun sendiri. Begitu juga. Jadi apa maslahat dari puasa sebulan penuh? La'allakum tattaqun. Kalau orang selama lebih dari 3 pekan sudah terbiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, maka ketakwaan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita. Ini mana maslahat. Jadi syariat itu semuanya maslahat. Dan ini menggambarkan satu hal, jamaah rahimakumullah. Maslahat mungkin bagi manusia menyadari di balik aturan ini ada maslahat atau tidak. Lewat apa? Lewat akal. Maknanya apa? Syariat Allah dalam batasan tertentu bisa kita pahami hikmah dan tujuannya lewat perantaraan akal manusia. Makanya disinilah para ulama mengatakan maslahat itu terbagi 3. Maslahat itu terbagi 3. Kadang-kadang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sebutkan dalam hadis, kalau kau buat ini baik, dan akal manusia kemudian lewat penelitian, lewat kajian sampai pada hasil yang sama. Betul yang dibilang Allah, betul yang dibilang Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian agar kalian sehat. Belum ada waktu itu satupun lembaga riset yang mengkaji apa manfaat
puasa bagi kesehatan. Tapi Rasulullah katakan puasa kalian supaya sehat. Ketika banyak anak muda menjomblo, belum menikah karena berat kali mahar waktu itu, apa kata Nabi? Wahai para pemuda-pemudi, siapa yang sudah siap menikah, nikahlah. Siapa yang enggak siap, maka banyak-banyak dia puasa. Belum ada waktu itu penelitian bagaimana peran puasa dan pengaruhnya terhadap hormon manusia. Gimana orang supaya terpelihara kemaluannya, kehormatannya, tidak jatuh kepada perzinahan. Bagaimana peran puasa itu dalam menekan dorongan birahi. Tapi setelah dikaji, dapat kita. Ini yang namanya maslahah muktabarah. Ayat Quran mengatakan A, hadis Nabi mengatakan A, manusia dengan akalnya mengkaji sampai pada kesimpulan betul yang dibilang Allah, betul yang dibilang Nabi. Gak ada sedikit pun yang salah. Dan ini salah satu hebatnya itu aturan Allah. 14 abad yang lampau sudah dikatakan manfaat ini, manfaat ini. Tapi manusia baru tahu di abad 20, abad 21 baru tahu. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kadangkala akal meneliti sampai pada sebuah kesimpulan. Oh, kalau aku buat ini ada manfaatnya. Tapi ayat Al-Quran tidak ada menyebutkan, hadis Nabi tak ada menyinggung. Inilah yang dalam Islam disebut maslahat mursalah. Gak ada ayat ataupun hadis nyuruh orang nikah dicatat nikahnya. Tapi akal sehat mengatakan, oh bahaya nih kalau orang nikah gak dicatat. Nanti gimana hak istri, hak anak? Maka lahirlah aturan nikah perlu dicatat. Apakah salah? Tidak. Karena Al-Quran pun walaupun gak menyinggung soal pentingnya pencatatan, tapi di sisi lain dikatakan kalau kau berutang aja suruh catat. Mana penting berutang sama nikah? Kalau untuk urusan utang disuruh catat. Masa untuk urusan nikah yang lebih besar dibandingkan dengan urusan utang enggak kita catat? Lihat. Walaupun ayat tak menyuruh secara langsung, tapi ada tuntunan isyarat untuk itu. Begitu juga jamaah rahimakumullah dalam syariat puasa. Memang Nabi Muhammad SAW tak ada hadis Nabi mengatakan bunyikan imsak 10 menit sebelum masuk subuh. Tak ada. Ya, tapi akal manusia ini kalau tidak kita kasih kode, bahwasanya waktu subuh dah mau masuk, bisa bablas ini. Akal yang mengatakan kalau begitu perlu dikasih injury time. Kalau main bola ada waktu pengganti, dikasih tahu waktunya sekian. Masa berpuasa pun tak kita kasih aba-aba berapa menit sebelum habis. Lihat, ini maslahat. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini hebatnya aturan agama ini. Ya. Tidak ada pertentangan satu sisi antara apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan dengan apa yang dituntun oleh akal sehat. Sejalan. Tapi jangan pula kita lupa ada bentuk maslahat yang ketiga. Kadangkala Al-Quran mengatakan perbuatan ini enggak betul, perbuatan ini tak betul. Tapi akal kita mengatakan bagus juga kalau dibuat perbuatan itu. Bertentangan antara apa yang dituntun oleh akal dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Maka di sini sikap seorang mukmin walaupun dia belum paham apa tujuan aturan Allah, tetapi tetaplah kita berpegang kepada kemaslahatan yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Contoh, ini sering sekali terjadi. Al-Quran mengatakan
saat orang tua meninggal, gimana cara bagi warisan anak laki-laki dan anak perempuan? Quran mengatakan, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Akal mengatakan, ya tak adil lah ini. Mungkin pun waktu orang tua-tua yang banyak ngurus anak perempuannya, udahlah kita buat sama rata saja. Itu akal mengatakan. Aturan Allah mengatakan. Nah, tapi ketika dikaji lebih lanjut, apa yang kita temukan? Bagaimana syariat Allah mengatakan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Di sisi yang lain, perempuan terima mahar, laki-laki ngasih mahar. Di bagian lain kita temukan aturan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak laki-laki kalau saudari perempuannya dalam kondisi tidak ada yang menafkahi, anak laki-laki lah yang diperintahkan untuk menafkahinya. Saudari perempuannya udah meninggal suaminya, tak ada anak, tak ada yang menafkahi. Siapa yang menafkahi? Saudaranya. Jadi ketika kita menyuruti satu aturan hukum Allah tanpa membandingkannya dengan aturan lain secara komprehensif, mungkin kita anggap, ya aturan Allah ini kurang adil, kok kayak gini. Tapi setelah kita kaji, dilihat, karena syariat Islam ini tak mungkin kita ambil sepenggal-sepenggal. Yang buat kacau adalah ketika kita menerapkan syariat ini setengah-setengah. Pas bagi warisan ini ambil sedikit, pas bagian yang lain ambil lagi sedikit. Makanya dalam fikih pun paling bahaya kalau seorang belajar fikih kemudian dia bandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, kemudian dikumpulkannya. Mana yang ringan-ringan dikumpulkan menjadi mazhab baru. Nah, itu tak boleh. Belajar dia fikih Hanafi, belajar dia fikih Maliki, belajar dia fikih Syafi'i. Mana yang ringan-ringan, udahlah kita buat mazhab baru, mazhab ringan. Nah, itu tak boleh juga. Karena Syafi'i yang mengatakan aturan A, dia di sisi lain mengatakan aturan B. Ketika kita campur-campur, nah ini juga bahaya. Nah, para hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi syariat adil, syariat maslahat. Dan yang ketiga, dalam setiap aturan Allah pasti kita temukan nilai rahmah, nilai kasih sayang Allah. Makanya hampir tidak ada satupun aturan hukum kecuali di dalamnya berlaku banyak aturan-aturan Allah yang sifatnya memudahkan. Cerita tentang puasa di surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Di tengah-tengah cerita faman syahida minkumu syahra falyasum, Allah justru mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan untuk kalian. Allah enggak pengen nyusahkan kalian. Di mana kemudahan dan ini yang kita sebut dalam syariat istilah rukhsah, keringanan. Orang musafir mau safarnya berat karena naik darat atau naik kapal laut, atau safarnya pun ringan karena naik pesawat. Yang jadi acuan bukan berat atau tak beratnya perjalanan, tapi yang menjadi pintu diberikan kemudahan adalah selama kau musafir maka boleh kau tak puasa dengan catatan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Berapa jumlah kau tak puasa, kau ganti di hari lain. Karena kalau dibawa syarat untuk dapat rukhsah itu kepada kesulitan, masyaqqah, ini menjadi sesuatu yang tak terukur. Ya, mungkin orang naik pesawat yang sama karena fisiknya kuat, ringan aja. Perjalanan yang sama bagi yang lain dianggap capek kali ini.
Capek ini kan sesuatu yang beda tolak ukurnya antara satu orang dengan yang lain. Tapi dikatakan, selama kau musafir, Allah tunjukkan tanda kasih sayang dan rahmatnya untukmu. Apa itu? Boleh kau tak puasa dengan catatan kau ganti di hari lain. Bukan hanya itu, orang yang sakit begitu juga. Walaupun para ulama kemudian menjelaskan kriteria sakit yang boleh gak puasa. Jangan pula gara-gara panu tak puasa dia. Kenapa tak puasa? Panu Ustaz dia. Sakit yang bagaimana yang boleh tak puasa? Sakit yang apabila seorang tetap memaksakan diri berpuasa akan berdampak makin bertambah waktu yang dibutuhkan untuk sembuh. Kalau dia tak puasa, mungkin 3 hari dah fit balik. Gara-gara puasa 7 hari baru dia fit. Ini boleh tak puasa. Sakit yang apabila seseorang tetap memaksakan dirinya berpuasa berpotensi untuk membuat sakitnya makin parah. Ini boleh. Karena ada jadwal minum obat tertentu, ketika dia menyelisihi jadwal minum obat tadi, ini mengakibatkan yang bersangkutan kemudian gara-gara komitmennya dalam puasa bisa bertambah parah. Ini boleh. Dan tentunya ini merujuk kepada pandangan seorang dokter ahli. Bagaimana Islam menghargai ilmu? Kalau kau tak tahu, tanya yang tahu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang udah sampai pada posisi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang kalau gimana pun dia paksa dirinya puasa, berada dalam kesulitan yang berat. Apakah karena faktor usia, udah lansia? Apakah karena penyakitnya itu sudah permanen, tidak memungkinkan lagi untuk sembuh? Atau karena satu sisi mungkin dia sedang dalam kondisi hamil, dalam kondisi menyusui, khususnya di awal periode penyusuan kurang dari 6 bulan. Nah, ini semua masuk dalam keumuman ayat wa 'alal ladzina yutiquna, orang-orang yang kesulitan. Maka di sini berlaku keringanan dari Allah. Bayangkan jamaah rahimakumullah, keadilan Allah, kemaslahatan, rahmat, itu semuanya satu paket dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam kondisi berpuasa pun kita disadarkan, ya Allah, betapa luar biasanya aturan yang Allah buat. Puasa umat Islam kalau mau dibandingkan dengan puasa umat-umat terdahulu saja sudah nampak sekali di situ. Kita di akhir surah Al-Baqarah ada 3 doa yang kita minta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami salah atau kami lupa. Coba bayangkan kurang rahmat apa Allah Subhanahu wa taala. Man akala nasiyan fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Siapa yang makan karena lupa, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah sedang memberikan makan dan minum untuknya. Nah, ini kalau betul-betul lupa, jangan pura-pura lupa pula. Lain hukumnya. Rahmat. La tu'akhidna, jangan kau hukum kami. Bukan hanya itu, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kami dengan aturan yang lebih berat sebagaimana yang kau timpakan pada umat sebelum kami. Coba bayangkan, kalau puasa kita model puasa orang Yahudi, enggak ada makan sahur. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, pembeda antara puasa kita dan puasa ahlu kitab makan sahur. Di awal umat Islam di Madinah puasa, itu ada yang pikir puasanya macam puasa Yahudi. Jadi adalah seorang sahabat, waktu masuk waktu maghrib ketiduran dia.
Dan dalam aturan puasa agama Yahudi, siapa yang sudah masuk waktu berbuka, dia tertidur, pas bangun tak boleh buka puasa lagi, nyambung puasa hari berikutnya. Coba bayangkan, dengan apa yang Allah turunkan dari syariat kepada kita, betul-betul rahmatnya itu nampak, kasih sayang Allah itu nampak. Dan doa yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan kami dengan aturan-aturan yang kami enggak punya kuasa dan daya untuk dapat melaksanakannya. Ini artinya kalau Allah sudah perintahkan suatu perintah, yakinlah perintah itu dalam kapasitas dan kemampuan kita untuk mengerjakannya. Enggak ada di luar kemampuan manusia. Semuanya dalam batasan kemampuan manusia. Jadi jamaah rahimakumullah, tentunya kita dalam kondisi penting sekali. Walaupun kadang-kadang kita lihat perjuangan menerapkan syariat, nah itu penuh dengan lika-liku, ya, penuh dengan lika-liku. Tapi sebenarnya apa? Kuncinya untuk penerapan syariat, kita sebagai umat Muslim memang kita berkomitmen. Ya, kita harus berkomitmen. Karena buah dari penerapan syariat tidak akan kita dapatkan secara maksimal kecuali kita semua punya komitmen yang sama untuk menerapkannya. Dan jamaah rahimakumullah, kondisi di mana kita sekarang berada ini sekarang sedang Allah jalankan kuasanya, Allah jalankan aturannya, dipertontonkan kepada kita. Ginilah gimana sebuah negeri yang kaya, kalau enggak diterapkan aturan Allah situ, makin banyak tikus-tikus dan garung-garung yang mengambil satu persatu, ya, kekayaan yang seharusnya jadi rahmat, kekayaan yang sekarang justru jadi laknat ketika tak dikelola dengan aturan Allah. Maka ini tanggung jawab kita. Proses di bidang ekonomi jalan terus, lahirnya konsep-konsep ekonomi Islam, ya. Di tengah-tengah masyarakat jalan terus bagaimana budaya-budaya Islam, kebiasaan-kebiasaan Muslim, nilai-nilai sosial kemasyarakatan dalam Islam ini perlu kita balikkan lagi. Dan kalau kita melihat, ya, banyaknya non-Muslim yang justru bukan dari kalangan yang bodoh, kalangan yang kaya, kalangan yang cerdas, mulai mereka satu persatu masuk ke dalam Islam. Itu adalah bagian dari kesadaran mereka. Islam ini udah dijelek-jelekkan, udah dibuat orang takut, tapi justru orang makin banyak yang mau masuk. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Mereka sadar ketika digunakan akal sehat, dapatlah syariat Islam, semuanya adil, semuanya maslahat, semuanya rahmat. Mudah-mudahan pengantar ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita lewat pelatihan puasa lebih komitmen menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Demikian yang dapat disampaikan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita telah sama-sama melakukan tasyah yang sangat begitu bernaskah dengan pembahasan syariat. Dari uraian-uraian tadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil menjadi bahan renungan kita. Insya Allah kita bisa terapkan dalam hidup ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, untuk penceramah kita pada minggu depan akan dilakukan Irfan Marbawang MPD. Beliau adalah biasanya sepakat dengan Dr. OB. Insya Allah bisa hadir, kita sudah jadwalkan. Kemudian informasi yang kedua, untuk tausiah kita pada Juhur hari Senin besok akan dilakukan
Muhammad Fadli Sudiro dan Tashkir. Baik, kepada jemaah kami yang bertanya maupun yang bertemu, silakan. Silakan. Siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai ahli waris, Ustaz, kami sekeluarga meninggal ayah sama mama, tetap kami bagi rata. Tidak ada seperdua seperti laki perempuan. Ya. Yang saya bertanyakan Ustaz, kakak saya tak punya anak, dia mengambil anak orang. Apakah memang dapat diambil dari kakak kami atau tidak? Baik. Itulah yang pertanyaan saya Bapak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy dari Jamaah Masjid Nur Huda, daerah Garuda. Begini Ustaz, mungkin masih ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu tadi. Kebetulan baru-baru ini abang saya Batua meninggal dunia, tepatnya 1 Ramadan. Jadi beliau itu beristri, misal warisan juga, istri sambungan gitu. Nah, dalam hal ini tadi malam saya juga berbincang-bincang, katanya kalau istri sambungan itu tidak ada warisan. Nah, mohon penjelasannya mungkin karena berkaitan dengan warisan tadi. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih bisa satu lagi Ustaz? Masih bisa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syariat yang 3 macam tadi Pak Ustaz katakan. Saya ini dari tengah aja. Waktu kapan adanya 25 sadar, di mana adanya, siapa mengatakan dan siapa saksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ya. Satu lagi saya ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini masalah jahiliyah. Ya. Mungkin jahiliyah dulu sama sekarang lebih dahsyat jahiliyah sekarang, Ustaz. Kita bisa lihat begini, Ustaz. Sekarang ini banyak sekali orang pintar, Ustaz. Maaf kata Ustaz, profesor, doktor insinyur, tapi tidak benar, Ustaz. Ya. Kita bisa lihat pengadilan yang tidak adil, hukum yang tidak sesuai dengan hukum. Ya. Ini sekarang fakta dan kenyataannya jauh lebih jahiliyah dari terdahulunya. Kemudian yang kedua, Ustaz, secara syariat, hukum syariat itu kan sama seperti para Ustaz, laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Tapi masih ada hukum adat yang mengalahkan hukum syariat, Ustaz. Nah, ini kan fakta ternyata tidak bisa kita pungkiri. Bahkan kita dikatakan tak beradat daripada tak beradat. Ini juga fakta dan kenyataan. Ya. Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, untuk Ibu Aja Rafiah ya. Tadi ada kasus pembagian warisan antar sesama anak-anak sebagai ahli waris bersepakat agar warisan itu dibagi rata. Ya. Pada dasarnya ada kaedah dalam hukum Islam. Apa bunyinya? As-sulhu sayyidul ahkam. Perdamaian itu adalah penghulu dari segala hukum. Perdamaian itu penghulu dari segala hukum. Namun bukan salah dibagi rata, ya. Tapi mekanisme dalam prosedur sampai ke bagi rata harus mengikuti tuntunan. Bagaimana seharusnya? Kalau ada kasus-kasus ahli waris sepakat mau dibagi rata,
jangan dibagi rata sebelum dibagi secara faraid. Dibagi secara faraid. Kasih tahu, bagianmu sebenarnya sekian, bagianmu sekian. Nah, setelah dibagi baru sampaikan, ini kan ada juga saudara kita yang kurang. Setelah didapatkan bagiannya, kalau dengan sukarela, udahlah, aku juga tak mau banyak-banyak juga ini, biar sama aja kita, biar dibalikkannya lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dibagi rata, langsung didoktrin dari awal, ini harus bagi rata semua ya. Nah, ini namanya tidak ada kerelaan di situ. Kenapa? Karena sebelum dibagi, mungkin dia bilang, iyalah, tapi dalam hatinya, aduh, kurang bagianku katanya. Jamaah rahimakumullah. Jadi aturan apa makna bersepakat? Bersepakat setelah dia tahu berapa haknya. Jangan kemudian sebelum dia tahu haknya sudah dikasih tahu, kau wajib setuju ya, kalau enggak nanti gini. Nah, ini namanya pemaksaan atas persetujuan. Nah, jadi tidak ada masalah setelah tiap orang tahu bagian masing-masing dengan kesukarelaan dan kesadarannya, udahlah, ini kan kakakku juga, ini kan adikku juga, udahlah aku balikkan bagianku yang lebih supaya kita sama aja semua. Masalah. Tapi ketika seorang itu menyatakan saya rela, padahal dia pun tak tahu berapa yang berkurang atau berapa yang bertambah, maka di situ aturan kerelaan belum nampak. Nah, tadi dikatakan salah seorang dari ahli waris ini tak punya keturunan sehingga dia mengangkat anak. Para hadirin, jadi sebenarnya kalau melihat sebab-sebab kewarisan, pengangkatan anak bukan bagian salah satu sebab dapat warisan. Sebab kewarisan apa? Karena adanya hubungan darah, karena adanya perkawinan. Tetapi ya, apabila pengangkatan itu dilakukan lewat putusan pengadilan, adopsinya itu ada surat-suratnya, dokumennya ada. Nah, di sini lewat aturan hukum kompilasi hukum Islam disisihkan untuk anak angkat namanya wasiat wajibah. Ya, itu maksimal 2/3, sepertiga, maksimal 1/3 dari berapa harta yang tinggalkan. Nah, tapi kalau pengertiannya, pengangkatannya tadi nggak ada dokumen, ini nggak bisa diberlakukan aturan itu. Cuma sekedar diasuhnya, disekolahkannya, tapi dokumen formil menunjukkan ada pengangkatan anak lewat putusan pengadilan tak ada. Nah, maka sebenarnya hak dia sebagai ahli waris tak ada. Ya. Kalau kasih sayang ya silakan, itu kerelaan ahli waris kan itu. Kalau ahli waris yang lain mengatakan kasihan juga kalau ada apa-apa, udah kita kasihlah sebagian ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya saya katakan tadi, kunci dalam hukum Islam itu as-sulhu sayyidul ahkam. Perdamaian itulah penghulu segala hukum. Karena ujungnya hukum itu supaya nggak ribut kan begitu. Ya, makanya kalau bisa damai-damai, tapi damai-damai ini setelah tahu berapa haknya, setelah tahu berapa kewajibannya, nah baru silakan berdamai dan menyampaikan. Nah, untuk Pak Edi tadi, istri sambungan ini apa pengertiannya? Istri yang pertama meninggal. Oke. Jadi menikah lagi. Oke. Perlu untuk kita pahami, saya katakan tadi, sebab kewarisan adalah pertama ada hubungan darah, yang kedua ada ikatan perkawinan. Selama istri itu meninggal suami, statusnya masih istri, mau istri sambungan, mau istri pertama, maka dia dapat warisan. Karena ada istilah gini Ustaz. Ya. Harta yang dicari suaminya ini nggak dicari sama-sama. Jadi istri. Begini. Ini harus kita bedakan. Pertama cerita waris, kedua cerita istilah dalam kompilasi yang disebut dengan harta bersama. Harta bersama itu apa? Harta
yang diperoleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Ada namanya harta bawaan, harta yang sudah dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum menikah. Nah, dalam konteks misalnya seorang suami dan istri bersepakat melebur hartanya bersama. Itulah harta bersama tadi. Meninggal. Nah, kalau dipakai konsep harta bersama, berarti yang ditinggalkan suami itu setengah punya suami, setengah punya istri, atau ada ketentuan lain. Misalnya dibuatlah perjanjian pra kawin tentang pembagian harta. Kalau tidak ada 1:1. Nah, jadi bisa saja dari sisi istri yang sambung, ya, istri sambung ini bisa saja harta bersamanya nggak sama dengan, ya, kalau misalnya seorang punya 2 istri atau lebih, warisan istri pertama sama istri kedua tetap sama, tapi harta bersama istri pertama kedua nggak mesti sama. Mungkin dia baru banyak dapat duit waktu sama istri pertama dulu. Itu yang banyak dibagi harta bersamanya. Sama istri sambung nih karena mungkin 2 minggu nikah udah meninggal misalnya. Berapalah harta terkumpul selama 2 minggu? Jadi ketika mau dibagi harta bersama, nggak mesti harta bersama suami dengan istri pertama sebanyak harta bersama suami dengan istri kedua. Tapi kalau warisannya sama, ya. Jadi selama seorang itu ditinggal mati suaminya masih dalam status sebagai istri yang sah, maka dapat warisannya. Jadi dengan istri yang kedua ini, Ya. Artinya belum nambah hartanya gitu. Ya. Harta yang pertama. Berapa lama ya? Ya, Berapa lama sudah istilahnya? lama. Sama juga. Ya. Begini, dikatakan tadi kan harta bersama itu harta yang diperoleh saat adanya ikatan perkawinan. Enggak nambah. Tapi hak dia sebagai seorang istri dari hak waris tetap dapat. Misalnya lah, suami tadi ninggalkan harta, sebut saja misalnya 1 M. Berarti 1 M ini 500 juta harta suami, 500 juta harta istri. Kan begitu? Tapi karena si istri ini tadi dikatakan, dia ini baru nggak ada bertambah hartanya. Ya, berarti dianggap yang 1 miliar itu harta si suami, tetap dapat si istri. Apabila suami punya anak, dia dapat 1/8 dari warisan suami. Mau bertambah hartanya, nggak bertambah hartanya, tetap yang namanya harta warisan hak istri 1/8. Apabila suami yang meninggal punya anak. Ini nggak punya anak. Ini nggak punya anak, berarti dia dapat 1/4. Tapi dari 500 atau dari 1 Jadi begini, kalau cerita suami dengan istri pertama sudah meninggal, udah, berarti kan bukan ahli waris lagi, ya. Sedangkan dia tak ada ahli waris anak, yang ada hanya istri, maka dianggap 1 M tadi bulat sebagai harta warisan. Dapatlah dia 1/4 dari harta warisan. Yang lainnya kemana? Ke saudara laki-laki tadi. Kalau ada ayah dulu ya. Ya, kalau ada ayah dulu. Maknya masih hidup, misalnya dikasih dulu ayah dan mak. Kalau tak ada, baru ke samping. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Dari keluarga istri yang meninggal ada? Enggak. Dengan istri sudah meninggal duluan, ya nggak ada lagi. Anaknya Ustaz? Tapi nggak ada anak katanya. Enggak, masa dari yang pertama ada anaknya? Yang pertama ada anak. Ada. Oh, kalau ada anak, makanya saya katakan tadi, selama si suami punya anak, mau dari istri kedua, mau istri pertama, maka istri kedua cuma dapat 1/8. Anak di sini kalau anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dapat sisa. Berarti saudara nggak dapat karena ada anak. Kalau ada laki-laki, terdinding dia. Terdinding. Jadi walaupun nggak ada anak dari istri kedua, tapi ada anak dari istri pertama, tetap istri kedua sebagai istri dapatnya 1/8. Karena suami yang meninggal punya anak. Kata kuncinya istrinya itu aja, Ustaz. Ya,
Jadi yang kedua ini Iya. berarti dapat 1/8. Iya, 1/8-nya. Iya. Saya Baik. sampaikan. Ya, yang ketiga tadi saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjawab dan kurang paham pertanyaannya. Terima kasih. Yang terakhir, perbandingan antara jahiliyah zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, sekarang ini begini, kita karena nggak pernah lihat jahiliyah zaman dulu, mungkin kita anggap lebih parah gitu. Tapi belum tentu juga gitu kan. Artinya yang jadi tolok ukur jahiliyah itu jauhnya nilai-nilai kehidupan dari tuntunan wahyu. Makanya disebutkan dalam Quran pilar jahiliyah itu 4. Pertama, berhukum dengan hukum jahiliyah, nggak ada aturan Allah situ. Yang kuat makan yang lemah, yang kaya eksploitasi yang miskin, yang pandai memperalat yang bodoh. Nah, itu dia hukum jahiliyah. Yang kedua, hamiyatal jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Jadi jahiliyah itu dibangun di atas fanatisme. Kita lihat sekarang orang rela bunuh-bunuhan untuk membela klub bola. Gara-gara klub bola. Ini rela bunuh-bunuhan ketika klubnya diejek. Fanatisme jahiliyah. Selama si fulan kelompokku, salah pun dia, betul menurutku. Itu fanatisme jahiliyah. Dia kan saudaraku, dia kan satu partai denganku, dibela mati-matian walaupun salah. Itu fanatisme jahiliyah. Kita lihat pada zaman sekarang. Ya. Yang ketiga, ada dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Gimana prasangka jahiliyah? Selalu prasangkanya buruk aja sama Allah. Semua yang Allah buat buruk saja dalam pandangan dia. Itu prasangka jahiliyah. Macam sekarang. Ya, dulu kenapa orang-orang jahiliyah ngubur anak perempuan hidup-hidup? Karena berangkat dari prasangka buruk. Nanti kalau besar diperkosa pula anak perempuanku. Udah bagus dari awal langsung ku apa aja, ku bunuh aja. Kan begitu. Sekarang banyak juga nggak mau punya anak, lahir sebelum lahir diaborsi. Ya, bahkan ada konsep-konsep di kalangan anak-anak zaman sekarang menikah dia pakai namanya child free, tak mau punya anak. Nikah tapi memang nggak pengen punya anak. Kenapa? Dianggap beban itu, mikirin sekolahnya, mikirin apanya. Nah ini prasangka jahiliyah. Dan yang terakhir tabarrujal jahiliyah, pakai pakaian model jahiliyah. Nah, kalau zaman dulu gimana? Ya kita lihatlah. Zaman sekarang dikatakan Nabi di akhir zaman wanita berpakaian tapi seperti tak berpakaian. Nah, itu kan jahiliyah juga itu. Jahiliyah juga. Jadi kita lihat dimanapun dan kapanpun, selama ada 4 pilar jahiliyah tadi, hukmal jahiliyah, hamiyatal jahiliyah, zannal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, maka layaklah zaman dan tempat itu disebut jahiliyah. Ya. Karena akan berulang dia. Karena berulang. Walaupun zaman berubah. Walaupun zaman berubah. Jadi kalau kita lihat tadi juga disinggung aturan-aturan bagi waris. Aturan agama udah jelas. Tapi kadang-kadang sebagian orang takut. Wah, kalau kita tabrak aturan adat gawat nih gitu. Bisa nggak diakui. Sehingga kadang-kadang lebih takut dia melanggar adat daripada melanggar syariat. Nah, ini juga sesuatu yang salah. Adat dalam Islam terbagi 3. Adat yang sejalan dengan syariah, laksanakan. Adat yang betul-betul bertentangan dengan syariah, tinggalkan. Adat di dalamnya ada yang sejalan, ada yang tak sejalan. Maka laksanakan yang sejalan, tinggalkan yang tak sejalan. Jadi itu dia. Itu dia. Jadi ini perlu untuk diikhtiarkan dan diusahakan, karena ini bagian, ya, dikatakan proses islamisasi di Indonesia ini belum tuntas. Ya, dulu para ulama dengan kebijakan mereka mencoba mengharmonikan syariat dengan adat, sehingga banyak aturan syariat jadi aturan adat. Kalau cerita
adat di masyarakat Aceh, masyarakat Melayu, masyarakat Minang, banyak justru disebutnya adat bersandikan syara. Berarti kan udah sejalan. Tapi di beberapa masyarakat yang lain belum sepenuhnya. Disinilah tanggung jawab kita melanjutkan lagi. Jangan kemudian dianggap udah ada final ini, nggak apa-apa. Sehingga adat yang belum sepenuhnya terislamisasikan kita anggap nggak apa-apa itu, walaupun ada pertentangan yang jelas di dalamnya dengan alasan udah dari zaman dulu udah kayak gitu ya katanya. Termasuk pergeseran akidah. Kalau dikatakan pergeseran akidah, ini kalau seorang di dalam adatnya itu masih banyak nilai-nilai unsur pula, ada animisme, ada keberhalaan, ini bisa berdampak juga pada pergeseran akidah. Jadi adat ini kan dia ada yang berkaitan dengan aspek keimanan, ada yang berkaitan dengan aspek aturan, ada yang berkaitan dengan aspek-aspek budaya kan gitu. Jadi ini yang perlu untuk dilihat. Tapi yang paling penting untuk diluruskan pertama apa? Adat-adat yang punya keterkaitan dengan aspek keimanan. Itu jangan sampai menyimpang dia, karena itu bisa membahayakan terhadap akidah seorang muslim. Baik Bapak Ibu. Satu lagi Ustaz. Saya tadi dengar bilang Bapak ini, istri sambung itu seperlapan. Ya kan Ustaz? Jadi kalau menurut saya anak saya baru meninggal perempuan, suaminya itu kan punya anak 2 laki-laki. Jadi kalau misalnya meninggal suami nanti saya laki itu, bagaimana harta anak cucu saya yang dari istri pertama itu? Atau seperlapan itu kan dari istri kedua, kata Ustaz tadi. Baik. Jadi kalau dari istri pertama berapa dapat untuk anak yang kedua? Baik itu, saya luruskan. 1/8 itu bukan karena istri kedua atau istri pertama. 1/8 dapat hak istri karena suami meninggal dan dia punya anak. Sekiranya tadi kasus Pak Edi tadi, istri pertama masih hidup, tetap istri pertama 1/8 juga berkongsi bersama istri kedua di 1/8. Tapi karena istri pertama tadi ada harta bersama, maka 500 juta sebagai warisan, 500 juta sebagai harta bersama. Itu yang membedakan. Jadi kasus ibu tadi, anak ibu meninggal, ada suaminya kemudian menikah lagi, ada anak-anaknya. Jadi anak-anak tetap posisinya mau dari anak istri pertama, anak istri kedua, anak itu laki-laki dapat sisa, perempuan juga ditarik oleh anak laki-laki mendapatkan sisa dengan perbandingan 2:1. Nah, kalau nanti misalnya ada istri kedua, karena sudah punya anak dari anak istri pertama, istri kedua ini dapatnya 1/8 juga. Tapi karena istri pertama sudah meninggal, maka dia nggak berkongsi lagi dengan istri pertama, dapat 1/8 sendirian. Begitulah dia. Jadi 1/8 bukan karena statusnya istri kedua, tapi kalau istri pertama tak punya anak, meninggal, istri kedua tak punya anak juga, meninggal suaminya, maka istri kedua pun dapatnya 1/4. Acuannya bukan istri pertama, istri kedua, tapi suami yang meninggal ada punya anak atau enggak. Itu yang jadi acuan dan pertimbangan. Ustaz, tambahan Ustaz, saya tadi salah. Jadi begini Ustaz, bukan enggak nambah harta, tapi sama-sama berharta Ustaz. Istri yang kedua ini juga ada anaknya bawaan istri dengan suami yang dulu, dan ada hartanya juga. Jadi maksudnya dapat 1/8 tadi itu kan harta nyari bersama atau harta Enggak. suaminya yang Jadi kalau enggak. Jadi begini Bapak Ibu, harta dalam Islam prinsipnya sebenarnya suami dan istri kelola harta masing-masing secara mandiri. Itu prinsip sebenarnya. Suami punya harta, istri punya harta. Tapi karena adat dan kebiasaan di kita,
Ini kan tak jarang suami pun bisa kerja, bisa dapat harta karena disupport istri juga. Istri yang jaga anak. Nah, berarti dia merasa pendapatan suami itu ada hakku juga di situ. Ya. Nah, bagian 1/8 yang tadi saya sampaikan itu adalah hak waris, bukan harta bersama. Jadi mau istri punya harta sendiri, tetap jangan ditahan hak dia, tetap ada 1/8 hak dia di situ. Selama suami meninggal, statusnya masih sebagai istri, hak dia lah 1/8. Nah, jadi nggak mesti harta dia dimasukkan juga, enggak. Namanya itu harta bawaan dia. Bawaan dia. Dari suami sebelumnya atau dari pekerjaan dia sebelumnya, ada anaknya, sudah. Itu nggak diganggu. Itu nggak diganggu. Dia dapat dari harta suaminya 1/8 karena statusnya adalah sebagai seorang istri. Demikian. Satu lagi, ada yang bertanya ke saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini Ustaz ada yang bertanya kepada saya. Ini ada pasangan suami istri. Si suami menikah dengan seorang perempuan. Si suami bawa harta masing-masing, si istri bawa harta masing-masing. Kemudian si istri meninggal. Si suami minta bahwa harta istri yang membawa emas dari istri sendiri itu jadi hadiah. Ini kan jadi mohon penjelasan Ustaz. Ya. Ya. Para hadirin, istri meninggal duluan, maka dari harta istri, kalau istri yang meninggal punya anak, suami dapat 1/4. Kalau istri yang meninggal tak punya anak, suami dapat 1/2. Udah? Tapi bukan berarti semua harta istri bawaan untuk suami, tidak. Karena istri pun punya ahli waris. Nah, itu pertanyaan Ustaz. Nah, jadi tidak benar kalau harta istri meninggal dikasih ke suami semua. Itu nggak ada aturan dalam syariat Islam seperti itu. Ya. Karena pihak keluarga perempuan ini komplit Ustaz. Itu kan Ya, itu enggak. Bukan. Karena dia yang istri meninggal ini pun siapa ahli warisnya? Suami, anak kalau ada. Kalau nggak ada anak, jatuhlah ke saudara-saudaranya. Jadi kalau diambil kop semua sama suami, yang mana lain ya? Nah, jadi tidak dibenarkan seperti itu. Hak suami maksimal 1/2 kalau istri yang meninggal tak punya anak, dan 1/4 kalau istri yang meninggal punya anak. Walaupun bawa harta istri sendiri Ustaz. Ya, walaupun bawaan harta istri sendiri, tapi status dia suami dari istri, dia dapat bagian. Ya. Ya. Baik. Anak tetap dapat ya. Anak tak dapat. Jadi kalau laki-laki dan perempuan 1/2 ya. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma yadfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah.